Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Filah. Kali ini kami telah merangkum beberapa ilmuwan muslim yang mungkin jarang Sobat Filah ketahui. Kita sering kali membaca sejarah tentang penemuan-penemuan hebat di dunia ini dalam hal teknologi atau ilmu pengetahuan lainnya. Namun sudah tahukah kamu bahwa tak sedikit bahkan hampir sebagian besar penemuan-penemuan hebat di bidang ilmu pengetahuan ditemukan oleh para ilmuwan muslim pada zaman tersebut. Dan berikut adalah beberapa ilmuwan muslim sekaligus penemuannya. Namun sebelum itu terus dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik terkait perkembangan Islam. Baiklah, kita mulai dari ilmuwan dan penemu yang pertama. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya di dalam dunia matematika. Karya-karyanya sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Dia adalah seorang ilmuwan muslim penemu aljabar dan bilangan nol. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang sekarang ini dikenal dengan nama Khiva di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun, membuat Khawarizmi melahirkan banyak karya, dan salah satu karya terbesarnya adalah Aljabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Mukabbalah, The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing, menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Berangkat dari karya Diopantus, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Bahkan pemikir-pemikir Barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan Barat Krenz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra. Krenz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka nol. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam' wat Tafriq bi Hisab Al-Hind. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka nol untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma, yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika, yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika, dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Al-Muradi, ilmuwan muslim penemu jam mekanik abad 11 Masehi. Waktu merupakan hal yang berharga. Tidak heran jika Islam juga mengajarkan umatnya untuk bisa menghargai waktu.
Seperti firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Ashr ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Demikian bunyi surat tersebut dalam Al-Quran. Makanya, salah satu ilmuwan Islam pun diberi kelebihan untuk bisa membuat alat penunjuk waktu. Banyak orang di dunia yang mengenai Peter Henlein dari Jerman sebagai penemu jam mekanik. Berdasarkan pengetahuan barat, teknologi jam mekanik ditemukan di Eropa sejak 1300 Masehi. Yang menjadi dasar dari klaim penemuan ini adalah ditemukannya bangunan lonceng raksasa yang berdentang setiap jam di kota Milan tahun 1335 Masehi dan kota London tahun 1386 Masehi. Dalam sejarah Islam, ada nama Al-Muradi yang terlacak sebagai penemu jam mekanik sekitar abad 11 Masehi. Al-Muradi merupakan seorang ilmuwan Muslim Andalusia yang memiliki nama lengkap Ibnu Khalaf Al-Muradi. Ia juga merupakan insinyur Muslim yang pertama kali memberikan deskripsi tentang jam air. Hasil karyanya itu sempat ditulis dalam buku bertajuk The Brightest Stars for the Construction of Mechanical Clocks. Namun Al-Muradi juga menuliskan ide-ide cemerlangnya dalam buku berjudul Kitab Rahasia dalam Hasil Pemikiran atau Buku Rahasia dalam Hasil Gagasan. Pada buku Technology in World Civilization atau Usan Year History, 1991 karya Arnold Pesce, bahwasanya karya atau kontribusi Al-Muradi menghadirkan desain untuk lebih dari 30 perangkat mekanik, diantaranya adalah perangkat jam air, kalender, kereta roda gigi bahkan mesin perang. Dalam buku sejarah Islam yang terlupakan terbitan Camel Books, tak hanya Al-Muradi yang dikenal sebagai ilmuwan yang berjasa dalam penemuan jam mekanik. Teknologi ini juga dikembangkan oleh Taqiyuddin. Dia menjelaskan konstruksi jam yang dikendalikan oleh pemberat dengan menggunakan mekanisme gerak Verge Envelope, suatu rangkaian gear yang berdetak, alarm mekanik, dan pemodelan fase-fase bulan. Dia juga menjabarkan tentang pembuatan jam yang dijalankan pegas dengan penggeraknya berupa silinder konis. Fatimah Al-Fihri, nama yang hampir terlupakan dalam dunia pendidikan. Padahal dialah muslimah pertama yang mendirikan perguruan tinggi. Dengan latar belakang sebagai pedagang, ia berhasil membangun masjid yang kemudian menjadi universitas. Universitas pertama dalam sejarah Islam. Ia wafat pada 266 Hijriah. 880 Masehi. Fatimah Al-Fihri lahir dari keluarga Fihri pada 800 Masehi di Kairouan, Tunisia, Maroko. Ayah Fatimah, Muhammad Al-Fihri, seorang pengusaha sukses di kota Tunisia yang kemudian bermigrasi ke Fes, Maroko. Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan keturunan bangsawan. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan dan gemar berderma. Bersama keluarga besar, adik semata wayangnya, Maryam, hijrah dari kota kelahirannya ke Fes saat ia masih kecil. Di masa Raja Idris II, awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Kairouan, Tunisia ke kota Fes di Maroko. Fes kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Kota yang sangat maju. Aktivitas ekonomi saat itu berkembang sangat pesat. Bersama saudarinya, Maryam, Fatimah memiliki semangat, keinginan, dan misi yang sama. Fatimah berkarya melalui Masjid Al-Qarawiyyin, sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus. Kelak kedua lokasi tersebut mempunyai posisi dan peran penting dalam penyebaran Islam di Maroko dan Eropa saat itu. Pembangunan Al-Qarawiyyin rampung pada awal Ramadan 245 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Juni tahun 859 Masehi. Fatimah yang bergelar Al-Baninin mengawasi langsung proses pembangunan masjid yang terkenal pula dengan sebutan Jami Asy-Syurafa sejak awal. Mulai dari pemilihan lokasi hingga soal arsitekturnya. Di tangan Fatimah, proses pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut penuh dengan kisah-kisah spiritual.
Konon, Fatimah berpuasa selama pembangunan berlangsung. Sejak itulah, Al-Qarawiyyin mengundang ketertarikan para sarjana dan cendekiawan Muslim. Kajian ilmu sering berlangsung di sana. Penuntut ilmu pun berdatangan dari penjuru Maroko, negara-negara Arab, bahkan penjuru dunia. Dalam waktu yang singkat, Fez mampu bersanding sejajar dengan pusat ilmu pada masa itu, yaitu Cordova dan Baghdad. Secara resmi pada masa Al-Murabiti para ulama diberikan tugas formal untuk mengajar di Al-Qarawiyyin. Data sejarah menyebut sistem pendidikan formal berlangsung di Masjid Al-Qarawiyyin pada masa Al-Murini. Ketika itu, dibangun banyak unit kelas lengkap dengan fasilitas pengajaran, seperti kursi dan beberapa lemari. Universitas ini menghasilkan para pemikir ternama. Ada pakar matematika Abu Al-Abbas Az-Zawawi, pakar bahasa Arab dan seorang dokter Ibnu Bajjah, serta pemuka dari mazhab Maliki Abu Madhab Al-Fasi. Ibnu Khaldun, sosiolog tersohor itu konon juga pernah belajar di kampus ini. Al-Qarawiyyin juga merupakan pusat dialog antara kebudayaan Barat dan Timur. Masjid Al-Qarawiyyin terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syurafa, dan Masjid Al-Andalus kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern. Mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Hingga kini, pakaian mahasiswa toga ala Fatimah Al-Fihri masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Makkah sebagai kiblat umat Islam. Seorang filsuf Yahudi Maimonides Ibn Maimun belajar di Al-Qarawiyyin di bawah asuhan Abdul Al-Arab Ibnu Muwasah. Demikian pula Al-Bitruji Al-Petragius. Dengan kata lain, Fatimah meninggalkan warisan berharga bagi generasi Muslim di seluruh dunia.